Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Triyo Mulia. Saya mahasiswa STHI Brebes, Sekolah Tinggi Agama Islam, Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, semester 3. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isu-isu dari pondok pesantren modern. Mungkin paling awal akan menjelaskan pengertian dari pondok modern. Terus kenapa adanya pesantren modern, dampak positif serta dampak negatif dari pesantren modern, serta yang paling akhir mungkin ada isu-isu mengenai pondok modern ini. Di sini saya buat sebagai referensi kalian mengenai pondok modern, dan juga karena tugas dari Bu Husnul juga. Mungkin sebelum saya menjelaskan mengenai pondok modern, saya akan di sini saya ambil dari pengalaman saya, jadi otomatis persepsi saya sendiri mengenai dunia pesantren modern tersebut, karena saya juga masih tinggal di pondok pesantren modern ini juga, tepatnya di tengah kota Brebes atau Kabupaten Brebes, yang mana juga pasti kalau kalian tahu mungkin dekat dengan sekolah-sekolah juga, karena emang di situ juga pondoknya emang mulai agak terkenal juga seperti itu. Mungkin paling awal saya akan menjelaskan mengenai pondok pesantren modern. Nah, kalau kalian bertanya-tanya apa sih pondok pesantren modern, apa sih bedanya dengan pondok pesantren salaf dan yang lainnya. Nah, gini, bahwa pengertian dari pondok pesantren modern ini yaitu pondok pesantren yang memang dipadukan dengan sekolah formal, otomatis antara kurikulumnya itu digabungkan. Yang pertama kurikulum agama, yang kedua juga kurikulum formal. Biasanya setiap pondok modern itu ada yayasan masing-masing, kayak misal pondok modern dengan dibangunnya juga sekolah formal yang satu yayasan, tapi ada juga pondok modern yang tapi sekolahnya itu di luar dari ranah pondok pesantren atau bukan satu yayasan. Nah, kalau saya sendiri emang pengalamannya emang di pondok tersebut saya sendiri yang saya tinggal itu emang ranahnya bukan satu yayasan, jadi kita pondok pesantren. Terus kalau kita mau sekolah formal ya kita di luar. Di situ juga emang strategis juga sih pondok saya sendiri. Emang dekat dengan sekolah baik SMP atau SMA atau SMK. Nah, kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih adanya pondok pesantren modern ini, gini, bahwa di era yang emang terus berjalan, zaman yang terus berjalan, di zaman digital yang apa-apa serba instan, apa-apa bisa kita lihat lewat Instagram, WA, Facebook, dan yang lainnya. Jadi otomatis pondok pesantren juga mengikuti zaman agar kita ketinggalan zaman. Kayak misal seperti kalau pondok pesantren memang benar-benar salaf ya. Kalian tahu nggak salaf? Salaf itu berarti pondok pesantren yang fokus dengan pelajaran agama. Jadi kurikulumnya cuma satu, yaitu pelajaran agama. Nah, kalau metode kan emang dua. Nah, balik lagi, kenapa sih adanya pondok modern dan dibandingkan dengan salaf? Nah, karena emang perkembangan zaman perlu sih adanya pesantren modern agar mereka juga tahu akan dunia luar, akan tahu perkembangan zaman sampai sekarang. Jadi santri nggak boleh kudet atau gaptek. Akhirnya pesantren modern pun ada untuk mengimbangi zaman sekarang, baik dunia maupun akhiratnya, seperti itu. Nah, kalau kalian ingin tahu persis perbedaan antara pondok pesantren modern dengan salaf, itu gampang banget.
Biasanya apa? Biasanya dibedakan dengan mereka ikut sekolah formal atau tidak, seperti itu. Walaupun notabene emang sekolah salaf itu emang ada kurikulum apa ya? Ada kejar pakainya juga, ilmu formal juga, tapi beda dengan pendidikan formal. Karena formal juga fokusnya itu bagi dua, antara pendidikan formal, sekolah, dan juga pondok. Kalau paling pendidikan salaf itu biasanya paling kejar paket, sekolah kejar paket. Walaupun notabene juga ada beberapa pondok pesantren salaf yang emang mengaji juga mengenai formal, tapi mereka tidak seperti pondokan modern yang emang ikut kurikulum dari kementerian, seperti itu. Mereka biasanya dari saya biasanya emang ambil waktu dari kosongnya kegiatan pondok, seperti itu. Mereka ambil waktu kosong pondok untuk mereka belajar, kayak misal les Inggris, dan juga ada juga yang memang kejar paket habis duhur, itulah intinya kejar-kejaran. Nah, dari pondok saya sendiri kan emang pondok pesantren yang kalau paginya dari jam 7 sampai jam 2 buat anak SMP itu emang buat ranah sekolah formal. Ada yang di SMP 2, SMP 1 Brebes, ada yang SMP 4 Brebes, atau yang di SMA, ada yang SMA 3, SMA 1, SMA 2, atau SMK Karya Bakti, SMK 1 Brebes, seperti itu. Jadi kita fokusnya dua, seperti itu. Terus kalau emang sudah pulang, mereka pasti ikuti kegiatan pondok, kayak madrasah juga, ngaji, sholat jamaah, seperti itu. Nah, itu perbedaan yang emang kelihatan dari pondok pesantren modern dan juga pondok pesantren yang salaf. Dan juga pondok pesantren modern juga biasanya ada beberapa yang mengaji mengenai bahasa. Jadi mereka emang spekulasinya emang harus setiap hari ada bahasa selain bahasa Indonesia, seperti bahasa Arab, setiap hari bahasa Arab atau bahasa Inggris. Itu biasanya emang notabene pesan pengajar. Tapi di saya sendiri emang mengenai hal tersebut itu nggak ada. Jadi kita kalau emang mau ngomong atau mau ngobrol itu menggunakan bahasa biasa aja, karena emang notabene emang menurut saya sendiri emang masih apa ya, karena pondok saya kan emang pondokan cabang, jadi ada cabang yang pusat dan juga yang satunya cabang. Karena saya emang pondok kedua, jadi atau cabang yang mengikuti yang pusat, otomatis kurikulumnya juga masih mengikuti yang pusat, seperti itu. Jadi mengenai bahasa tersebut mungkin nggak ada kalau di pesantren saya sendiri. Terus bahasan yang ketiga mengenai dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, di pondok pesantren modern yang saya tinggal saat ini juga itu masih menggunakan kurikulum salaf yang sebelum saya jelaskan, bahwa saya kan pondok cabang, otomatis mengikuti dari pondokan yang salaf, yang satunya yang pusat, seperti itu. Akhirnya baik pelajaran atau kegiatan juga masih kadang mengikuti, cuman beda dengan waktunya, seperti itu. Misal kayak pondokan madrasah itu kan dipusatkan emang madrasah kelas 1 muta'alimin 1 sampai 6. Tapi sebelum itu juga ada namanya mabadi. Jadi sebelum menginjak ke madrasah, mereka memang belum memang kayak bener-bener awam, mereka menginjak mabadi dulu sebelum madrasah. Dan di pesantren saya juga seperti itu, masih ada yang mabadi sebelum mereka menginjak madrasah, atau pengenalan awal mengenai ilmu agama itu di mabadi. Terus kalau di pondok saya sendiri emang nggak seperti di pusat. Di pusat kan biasanya kalau udah muta'alim udah selesai itu ada lanjutan lagi namanya aliyah. Tapi di saya emang di pondok saya emang nggak ada, karena emang ya seperti itu, mereka belajar ilmu formal sekolah dengan madrasah, otomatis biasa lulus madrasah, lulus juga dari muta'aliminnya. Jadi lulus madrasah, lulus sekolah, yang mereka biasanya pergi ke kuliah atau
mondok yang mondok lagi di di pondokan lain seperti itu. Ada yang pondok, ada yang kuliah, ada juga yang lanjut kerja juga kalau emang sudah lulus pondok atau lulus sekolah juga seperti itu. Nah, kalau mengenai madrasah pastinya juga kan emang mengikuti kurikulum dari pusatnya seperti kitab Safina, kitab fikih Safina, kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, terus ada juga dari kitab Nahwu, Soro, Amsilah Tasrif, terus ada Awamil, Jurmiyah, Amriti, dan juga Alfiyah. Namun di sini emang alfinya emang nggak sampai khatam, tapi di pondokan saya emang sampai 600 karena emang waktunya juga nggak sempet, karena kalau paginya itu emang buat sekolah dan madrasah juga kita dibataskan waktunya juga biar 1 jam buat kita belajar di madrasah seperti itu, karena emang 1 jam buat madrasah otomatis buat kita sampai khatam itu belum dapat seperti itu. Nah, yang kedua dampak positifnya yaitu antara lain seperti kita dapat ilmu formal dan juga ilmu agama, karena emang notabene pondokan modern otomatis kita paginya sekolah, malamnya kita madrasah, otomatis kita mendapatkan 2 ilmu sekaligus baik formal maupun agama. Itu yang menjadi keunggulan bagi pesantren modern dibanding pesantren salah. Mereka hanya satu yang diunggulkan, tapi kita bisa dua-duanya. Namun dari dua-duanya kita cuma bisa nggak bisa fokus di antara keduanya. Misal kayak kita fokus ke sekolah, otomatis kegiatan pondok kita abaikan, dan kita kalau terlalu fokus ke kegiatan pondok otomatis yang formalnya nggak kedapatan. Contohnya seperti apa? Misal kalau anak yang eskul ikut eskul, otomatis kan nggak ikut ngaji di pesantren, otomatis mereka melalaikan dari kegiatan pesantren. Terus yang kedua dari pondok, ketika terlalu fokus kayak ikut roan itu apa, otomatis mereka nggak ikut sekolah belajar sekolah formal seperti itu. Yang ketiga kita mempermudah tanggung jawab dari kedua orang tua. Gini, namanya orang tua kan pasti berkewajiban untuk mendidik, mengajarkan kepada anak. Nah, biasanya kalau emang notabene orang tua emang kurang bisa dalam belajar anak dalam masalah agama, mereka bisa menaruh anaknya ke lingkup pondok pesantren seperti itu, yang asalkan orang tua tersebut bisa membiayai selama anak tersebut pergi pesantren atau menetap di pesantren. Terus yang selanjutnya juga anak-anak itu terbiasa akan sebuah ibadah seperti sholat berjamaah, sholat ngaji, terus dan ibadah yang lainnya seperti baca Quran atau yang lainnya. Otomatis mereka dilalaikan akan duniawinya sendiri. Jadi mereka sekolah formal, tapi tetap sekolah madrasah, dan juga kayak kegiatan ibadah juga mereka bisa terlaksana. Jadi nggak lalai, karena di pondok juga pasti dibiasakan mengenai sholat jamaah, mengaji Quran, ngaji kitab, dan yang lainnya seperti itu. Mereka juga pasti dibiasakan agar mereka nanti kalau sudah besar mereka terbiasa untuk menjalani hal tersebut. Akhirnya biasanya kalau SMP kan memang masa-masa untuk kita pembiasaan agar nanti pas sudah balik mereka sudah terbiasa. Namun dari sebanyaknya dampak positif, nggak mungkin dong nggak ada dampak negatif dari pesantren modern tersebut. Kalau yang pertama pasti jelas, karena emang kita fokus akan 2 hal. Jadi
kita nggak bisa fokus di antara dua tersebut. Kita nggak bisa fokus akan dunia formal dan kita juga nggak bisa fokus akan dunia pesantren, kecuali emang mereka ditempatkan di pesantren salaf yang emang fokus akan dunia salaf, dan mereka cuma ditempatkan di sekolah formal, otomatis mereka bisa fokus mengikuti kegiatan sekolah kayak OKM atau eskul kuliah atau organisasi yang lainnya, karena emang kita harus membagi waktu kedua-duanya. Yang kedua, bahwa karena emang notabene anak santri itu sekolah formal juga, otomatis lingkungannya juga di sekolah formal. Kadang ada beberapa anak santri yang emang pergaulannya emang di tempat yang kurang baik, otomatis kadang kebiasaan baik dari pesantren mereka lupa, mereka lalaikan, seperti sholat jamaah, seperti meninggalkan ngaji, bolos, seperti itu. Kadang karena emang ranahnya di luar dari didikan pesantren, di luar dari pengasuhan dari pengurus, otomatis kalau kita sudah melepas ke dunia formal itu kan harusnya guru. Namun kadang ada beberapa santri yang emang notabene ditempatkan emang di luar emang udah keluar dari pondok sekolah formal, ya emang itu tugas tanggung jawabnya dari guru. Kadang santri itu emang lalai, emang pergaulannya emang kurang baik, jadi otomatis kebiasaan pesantren kadang mulai luntur seperti itu karena terpengaruh akan dunia luar. Nah itu kan emang menjadi dampak positif juga ya. Terus yang ketiga juga dampak main HP. Walaupun emang HP notabene emang baik nggak baik ya, tapi kadang emang ada beberapa santri yang menyalahgunakan akan HP tersebut. Misal kayak mereka difasilitasi akan HP, kan biasanya difasilitasi akan HP buat mereka tugas formal, nugas sekolah di SMP atau SMA, tapi mereka kadang lalai akan hal tersebut. Mereka malah bodoh amat dengan tugas mereka, jadi mereka hanya mengatasnamakan tugas formal, namun mereka malah di luar dari konteks tersebut. Kayak misal ada beberapa anak santri yang minjam HP di pengurus, terus mereka kadang buat main HP yang lainnya, walaupun memang mereka sembunyi-sembunyinya, tapi ini menjadi dampak buruk bagi mereka. Mereka juga akan menyalahkan dunia luar terlalu dalam. Seperti contoh apa? Kayak misal pornografi, terus pacaran, dan yang lainnya. Biasanya dari dampak kita kenal HP yang emang di luar penjagaan kita, emang kadang seperti itu mereka kebawa suasana akan dunia luar, hal yang trending seperti itu. Padahal kan emang ya kita harus netral aja ya, nggak boleh ikut-ikut dari tren-tren masa kini seperti itu. Walaupun emang notabene agar kita ketinggalan zaman, namun kan kita harus menyaring antara tren-tren yang bagus, tren-tren yang baik, tren-tren yang emang kurang baik, itu harus disaring. Jadi kita bisa memilih mana yang baik dan yang buruk. Namun kadang santri melalaikan hal tersebut, mereka ikuti konten-konten yang emang lagi viral, kita nggak tahu baik buruknya, tapi mereka lakuin seperti itu. Kadang juga ada yang sampai mereka buat bergaul antara beda jenis kelamin atau yang bukan mahram, walaupun emang kadang buat tugas, tapi ada beberapa yang menyalahgunakan untuk mereka gabut-gabutan dengan lawan jenis seperti itu. Walaupun itu sudah diatur dengan sama pengurus, namun mereka juga kadang sembunyi-sembunyi mengenai hal tersebut karena emang di luar penjagaan seperti itu. Nah, hal yang terpenting dari pembahasan tiga tadi, pasti ada isu-isu yang emang beredar mengenai pondok pesantren baik modern atau salah. Seperti apa contohnya? Kadang
Ada beberapa emang isu-isu seperti perbudakan, feudalisme, itu kan emang sebenarnya kan emang didikan dari pesantren ya, didikan akhlak, adab. Tapi kadang emang dari dunia luar emang kadang ngiranya kita diberi budak seperti diperbudak di bangsa Eropa, bangsa Barat. Padahal sejatinya itu kan emang kayak adab penghormatan kepada guru, penghormatan kepada masayih atau seniornya juga seperti itu. Kadang emang dari online kan emang nggak tahu ya, cuman ya kalau dijelaskan lebih tepatnya itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada guru, tidak lain tidak bukan, itu bukan hanya itu bukan perbudakan seperti bangsa Barat, itu hanya sebagai penghormatan kepada guru kita, karena emang di pelajaran agama itu adab atau karakter itu emang harus ditumbuhkan dengan kebiasaan agar agar emang kita buat bersosial, buat apa itu bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari lah. Jadi namanya adab kan paling penting ya, karena buat kita emang mau bergaul harus sesuai dari adab-adab agar mereka juga bisa menerima kita seperti itu, agar adanya rasa menghargai, menghormati seperti itu juga. Namun di isu-isu tersebut di tempat saya juga ada isu-isu mengenai kayak apa ya, mengenai pacaran dengan lawan jenis seperti itu. Padahal kan emang anak-anak kan emang harus dididik mengenai bahwa pacaran itu haram. Tapi ada beberapa isu yang emang kental akan bahwa anak pesantren itu juga ikut pacaran. Itu kan emang oknum dari pribadi santri masing-masing ya. Ada yang bilang bahwa santri juga manusia, emang sih. Cuman emang kan kadang emang itu emang dari kelalaian dari santri tersebut akan hal perzinahan atau maksiat tersebut. Jadi mungkin mereka kurang edukasi, kurang namanya ilmu agama akan untuk menjauhi hal tersebut. Terus juga di tempat saya emang ini isu-isu yang kadang sering terjadi, kayak apa ya, mereka lupa akan barokah dari hikmah kepada pondok, hikmah kepada guru. Karena pesantren salaf itu mengenai hal barokah itu menjadi produk unggulan untuk kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari ya, karena emang kan dari barokah tersebut walaupun emang nggak ada wujudnya tapi dirasakan tuh pasti adanya, kayak kita semakin baik, kita semakin dimudahkan dalam segala urusan, itu biasanya dari kita hikmah kepada pondok, kita hikmah kepada guru seperti itu. Namun di tempat saya mereka tak lupa akan hal tersebut, karena notabene karena mereka juga hidup di tengah kota, terpengaruh dengan dunia luar ya, mereka hanya mengikuti tren-tren yang di dunia juga, nggak terlalu serius mengenai hal tersebut. Kadang juga mereka juga melalaikan mengenai bersih-bersih kamar, terus bilang apa ya, penghormatan kepada senior, misalnya kang, misi kang atau apa, itu kadang mereka kurang, malah kadang terpengaruh akan dunia luar. Jadi mungkin ada krisis adab seperti itu. Mungkin mengenai isu-isu tersebut mungkin emang dari pengurus juga ada solusi, cuman itu emang bertahap, jadi nggak bisa langsung menyelesaikan hal tersebut. Di tempat saya juga masih mungkin apa ya, mengenai hal tersebut masih mencari solusi yang benar-benar tepat. Walaupun memang ada solusi yang tepat, kurang tepat, tapi kan emang kita masih mencari solusi yang tepat mengenai hal tersebut di tempat saya sendiri. Walaupun emang gini ya, emang di situ kan emang pengurusnya emang sedikit ya, ada 15 kamar dengan 14 pengurus, yang mana notabene pengurus tersebut juga udah ada tugas dari struktural pondok kayak bersih, kepala pondok, kepala madrasah, dan juga mereka dengan struktural tersebut mereka juga masih harus membina
kamarnya mereka masing-masing, mungkin dari pembina adab, bina apa untuk menjadi teladan mereka juga. Namun karena emang sibuk ya, kadang guru juga kadang kami lupa, mungkin kesalahan di situ juga di antara lainnya. Cuman mengenai isu tersebut dari guru juga pasti ada penanganan khusus mengenai hal tersebut. Mungkin sekian dari saya. Dari penjelasan saya juga pasti mungkin jadi referensi untuk kalian mau ikut pesantren salaf atau modern juga. Dari saya, minta maaf ketika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, tutur kata yang kurang teratur. Saya minta maaf sebesar-besarnya, dan saya terima kasih untuk menyelesaikan tugas video ini, puasa ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.